Desa ada petani jujur bernama Mantou. Umurnya hampir 40 tahun. Ia pria termiskin di desa. Jadi, ia tak mendapat istri. Saat bekerja di kota, ia bertemu seorang wanita di panti pijat bernama Hong. Karena sakit saat bekerja, ia jadi mandul. Wanita mandul seperti dia, susah mendapat suami. Mantou dengan berani menyatakan cinta. Ia tak peduli Hong mandul, dan bersedia menjaganya seumur hidup. Hong terenyuh karena ketulusan dan kejujuran pria ini, lalu memutuskan menikah dengannya. Meski miskin, tapi Mantou baik padanya. Dengan gembira, Mantou memboyong Hong pulang. Mereka naik traktor kembali ke desa. Di desa, Mantou membagikan rokok, sambil mengenalkan Hong. Melihat dandanan Hong, mereka mengira ia wanita nakal. Diam-diam, penduduk desa menertawakan Mantou, yang memelihara wanita licik. Tapi, Mantou tak peduli. Ia hanya ingin hidup bersama Hong. Mereka belum mengurus akta nikah, karena Hong ingin mencoba dulu tinggal bersama. Saat bersama Mantou, Hong dimanja bagaikan ratu. Setiap hari, Mantou memijatnya. Hong tidak keluar dari pekerjaannya di kota. Ia tetap dandan dan mempercantik diri, dan bekerja di salon. Tapi, saat bekerja, ia bertemu pria bernama Yang. Kebetulan, Yang juga tinggal sedesa dengannya. Ia pengangguran, kerjaannya hanya nongkrong. Melihat Hong yang cantik, yang sangat cemburu pada Mantou, yang jelek dan miskin, tapi bisa menikahi Hong. Yang mulai sering pergi pijat ke salon Hong. Tapi, Hong tetap profesional. Ia selalu menjaga jarak dengan Yang. Hari ini, saat pulang kerja, Yang menyapanya. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba tas Hong dirampok. Yang mengejar mereka tanpa mempedulikan keselamatannya. Ia dihajar hingga bersimbah darah. Hati Hong pun tergerak. Jiwa mudanya yang masih labil, ditambah keberanian Yang, membuat Hong tertarik pada Yang. Pertahanan Hong mulai runtuh. Apalagi, usia mereka sebaya. Obrolan mereka nyambung. Mereka sering bercanda ria. Hubungan mereka semakin dekat. Tak lama setelah itu, Hong dan Yang resmi berpacaran. Dibanding dengan Mantou yang kaku, Yang kaya dan romantis adalah pilihan yang lebih baik. Hong berhenti dari pekerjaannya, dan setiap hari pergi berkencan dengan Yang. Mantou setiap hari bekerja di kota. Ia pergi subuh dan pulang larut malam. Jadi, ia tak tahu apa-apa. Perselingkuhan Hong dan Yang menjadi gosip panas, dan menyebar dengan cepat. Hanya Mantou saja yang belum tahu. Teman-temannya tak tega memberitahunya. Jadi, mereka mengecat helmnya dengan warna hijau yang berarti sial. Mereka ingin mengingatkannya, tapi Mantou terlalu polos. Ia percaya pada Hong, dan merasa teman-temannya hanya iri dan kurang kerjaan. Suatu hari, Mantou pulang lebih awal. Di sana Hong dan Yang sedang bermesraan. Mereka segera keluar rumah. Melihat Hong dan Yang gugup, Mantou tahu mereka selingkuh. Tapi, ia tidak marah, dan memendam semuanya sendiri. Ia takut dengan Yang kaya, apalagi kehilangan Hong. Asal Hong mau hidup bersamanya, Mantou bisa menerima semua ini. Meski jelas-jelas Yang menyetubuhi Hong, tapi, Yang masih ingin lebih. Ia tak mau terus-terusan bersembunyi, dan ingin membawa Hong pergi dari desa. Hari ini, Yang mabuk berat, ke rumah Mantou mencari Hong. Tapi, Hong sedang keluar. Hanya Mantou yang di rumah, yang memprovokasi Mantou. Hong hamil anakku, jadi, berikan Hong padaku. Dengan tenang, Mantou menjawab, tidak mungkin, Hong mandul. Merasa dibohongi, Mantou berang. Ia berkelahi dengan Yang. Saat itu, Hong pulang, melihat Mantou yang terkapar di tanah. Ia diam saja dan langsung masuk ke rumah. Yang akhirnya pergi dengan marah. Mungkin karena merasa bersalah, Hong pontang-panting melayani Mantou. Ia merebuskannya air panas. Mantou memohon padanya untuk tidak meninggalkannya. Tapi, hati Hong sudah pergi bersama Yang. Ia tidak mau hidup miskin bersama Mantou. Lagi pula, mereka belum mengambil akta nikah. Hong masih bebas memilih. Mantou tahu Hong sudah memilih Yang. Diam-diam, ia membuat belati, dan mengasahnya di kebun rumah. Malamnya, turun hujan deras. Mantou memakai jas hujan dan duduk di luar. Di sana ia bertemu Yang sedang teler. Yang kurang ajar memprovokasi Mantou lagi. Mantou tak tahan, dan menghujamkan belatinya. Esoknya, Yang ditemukan tewas. Polisi datang dan menyegel TKP. Setelah Yang tewas, Mantou membawa Hong pergi ke kota. Mereka mengambil akta nikah, dan pergi foto studio. Hong tak punya pilihan sekarang. Ia cuma bisa bersama Mantou sekarang.
Tapi, belum lama mereka menikah, polisi menangkap Mantou. Di sana juga ada seorang pria, yang merupakan penggembala di desa. Setelah penyelidikan, Mantou bukanlah pembunuh yang sebenarnya. Saat panik, Mantou hanya menikam beberapa kali, tapi tak melukai organ vital. Yang membunuh yang adalah palu di tangan pria itu. Di desa, yang selalu membuat masalah karena merasa kaya. Yang dulu pernah menindas pria penggembala itu, yang juga sering mencuri kambingnya. Saat hujan hari itu, penggembala melihat semuanya. Setelah Mantou pergi, ia memukul yang 2 kali dengan palu, hingga menyebabkan yang tewas. Yang dan penggembala, karena emosi sesaat harus membayar perbuatannya, Hong juga diam-diam meninggalkan desa. Film tamat. Judul film ini adalah Setengah Cermin, yang menggambarkan kehidupan pria desa yang jujur. Tapi, kenyataan yang pahit, meninjak-injak martabatnya, dan akhirnya membuatnya jadi penjahat. Ceritanya sesuai realita, sangat ironis. Semut juga menggigit kalau kepepet. Orang jahat juga akan mendapat balasannya.